saya timekeepernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai ke materi berikutnya yang akan disajikan oleh Ibu Rita Chandra Kasih. Kepada Ibu Rita kami persilahkan. Ya, makasih Bu Elpa. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi saya pada saat ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Waktunya 5 menit ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Bu. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan kita saat ini tujuan yang akan dicapai, nanti Bapak Ibu peserta IHT akan memahami prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum itu ada beberapa kesepakatan, silakan Bapak Ibu melihat apabila ada hal-hal dari kesepakatan yang saya tampilkan, ada yang kurang pas, ada yang dikurangi atau yang harus ditambah, silakan Bapak Ibu usulkan. Oke? Pas. Usul Bu. Iya, baik. Ya. Kalau mau ada yang izin ke belakang sebentar, diperbolehkan Bu ya? Oh iya Pak, ya, silakan tulis di chat. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Agenda kita pada saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti pemaparan konsep, yang ketiga kita diskusi, 4 penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu, sebelum kita masuk prinsip-prinsip mengenai pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada hal yang perlu kita pahami. Apa sih kurikulum? Pada intinya, Bapak Ibu, segala sesuatu baik ide, rencana, mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan di satu satuan pendidikan, nah itu adalah kurikulum operasional yang di satuan pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu, kita akan menyusun kurikulum sekolah kita. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu prinsip apa yang harus digunakan dalam mengembangkan kurikulum operasional, khususnya kurikulum sekolah penggerak. Karena sekolah kita terpilih menjadi salah satu sekolah yang menyelenggarakan kurikulum sekolah penggerak. Baik. Adapun prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik dalam artian segala kegiatan, tujuan, atau apapun yang dilakukan di sekolah, semuanya memperhatikan atau berpusat kepada, berpihak kepada peserta didik atau siswa-siswa kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Nah, prinsip kontekstual ini adalah kurikulum yang kita buat nanti harus sesuai dengan kekhasan atau karakteristik sekolah kita. Ya. Prinsip yang ketiga yaitu esensial. Esensial maksudnya hal yang paling mendasar atau yang paling pokok ya, atau semua informasi yang penting
ada di dalam kurikulum nanti yang akan kita susun. Dia sederhana tetapi apapun ada terdapat di dalam kurikulum sekolah kita nantinya. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, akuntabel Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu tahu apa akuntabel, yaitu kurikulum yang kita kembangkan, kurikulum yang kita susun, itu tentu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Semuanya disusun berbasis kepada data dan aktual, ya, Bapak Ibu. Jadi bersifat akuntabel. Nah, prinsip yang kelima bahwa di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau di sekolah kita harus melibatkan berbagai kepentingan, pemangku kepentingan, ya Bapak Ibu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena nanti kurikulum ini tentu akan digunakan, ya, akan menjadi acuan dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah kita. Pemangku kepentingan juga seperti komite, kemudian organisasi atau orang tua, ya kan, termasuk juga nanti koordinasi kita kepada Dinas Pendidikan. Kalau kita tingkat SMA, tentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di provinsi. Baik Bapak Ibu, itu tadi 5 prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Tentunya Bapak Ibu, dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita tentu tujuan akhirnya adalah akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu kurikulum di sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, dalam pengembangan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah atau di satuan pendidikan, tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Ada yang berpihak kepada murid, ada akuntabel, ada esensial, ya kan. Nah, termasuk juga memperhatikan pemangku kepentingan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kita lanjut, adakah hal-hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Karena apa? Hal ini penting. Sebelum apa? Sebelum kita menyusun kurikulum operasional sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, itu ini kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang akan diskusikan. Ya, profil pelajar Pancasila posisinya di mana, Bu? Profil pelajar Pancasila itu adalah atau tujuan dari pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kalau istilah sekarang di atasnya capaian pendidikan. Gitu. Profil pelajar Pancasila ini dimensi yang akan dicapai itu kan ada 6 Bapak Ibu. Yang ini ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena bagaimana waktunya Bu Elva? Ya, sudah habis Bu Rita. Ya. Makasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, kita masih banyak waktu, di lain kesempatan kita bertemu bisa berkolaborasi bersama-sama agar kurikulum operasional sekolah yang kita susun itu menjadi bagian yang paling penting yang bisa kita laksanakan oleh semua stakeholder di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita pada saat ini dengan sama-sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan rasa syukur bahwa semuanya berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rita silakan ditarik screen-nya. Ya, itulah tadi Bapak Ibu penyampaian materi dari Bu Rita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rita bisa kita pahami bersama ya. Terima kasih Bu Rita, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lihat ya Bu. Makasih atas kesempatannya ya. Bu. Stop record. Stop record. Stop record.